Tapi kadang-kadang tadi, karena pengennya tuh langsung hakikat, Quran itu petunjuk, bukan sekedar bacaan. Quran itu petunjuk, jadi yang penting tuh amalnya. Pertanyaannya, bacaan Qurannya juga diperbaiki apa enggak? Itu kadang-kadang. Biasanya orang-orang yang ingin langsung kepada hakikat ini akan banyak tergelincir. Nah, Bapak nggak ingat nama yang tadi disebut Pak Haji, nggak apa-apa. Tapi saya sebut sama aja ya. Jadi ada Pak, maksudnya beliau yang disebut Pak Haji tadi, saya nggak bisa menyebutnya Ustadz karena Ustadz itu gelar akademisi. Seperti kita tidak bisa menyebutkan doktor kepada yang nggak pernah kuliah, apalagi. Nah, kecuali honoris causa lah, HC lah, itu mah bisa dia minta dari universitas mana satu, maksudnya bayar berapa puluh ratus juta pun juga dapat HC honoris causa maksudnya. Tapi kita nggak bisa manggil doktor yang sesungguhnya kepada orang yang jelas nggak pernah S2, S3. Nah, jadi begitu pun juga dengan ustadz. Jadi kalau ustadz itu bagi saya itu luar biasa, itu tinggi, apalagi sampai syekh, kiai dan sebagainya, itu gelar keilmuan. Nah, maka yang satu lagi yang satu itu mungkinlah dengan ahli spiritual, mungkin juga dengan ahli dalam zikir, mungkin juga. Tapi kadang-kadang tadi karena pengennya tuh langsung hakikat, Quran itu petunjuk, bukan sekedar bacaan. Quran itu petunjuk, jadi yang penting tuh amalnya. Pertanyaannya, bacaan Qurannya juga diperbaiki apa enggak? Itu kadang-kadang. Kita kalau ngajarin ke anak Quran itu memang dalam Al-Quran itu memang faqra'u matayassara minal Quran. Memang Quran itu bukan sekedar amalan, bacaan Quran itu sendiri amalan. Sekali lagi ya ulang ya. Quran itu diturunkan itu satu ya buat petunjuk, jelas hudan lil muttaqin, tapi juga faqra'u matayassara minal Quran warattilil Qur'ana tartila, baca. Jadi suruh Allah itu bukan sekedar amalkan Quran, tapi juga dibaca. Nah, sedangkan bacanya itu sama Nabi betul-betul dipertahankan tajwidnya. Kalau seandainya inti Quran itu hanya amal, untuk apa ada tajwid? Tajwid itu sampai sampai ulama itu sampai menjaga qiraat sab'ah. Susahnya bukan main untuk menghafal satu persatu perbedaan antara qiraat dengan qiraat, antara baca dengan bacaan. Ini memang bacaannya langsung daripada Allah. Ini memang bacaannya langsung daripada Rasul. Dijaga betul sanadnya. Maka mereka-mereka yang bisa menghafal Al-Quran memang betul pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun belum dipilih untuk menghafal Al-Quran 10-30 juz. Nah, itu juga. Jadi memang yang nyuruh menghafal juga Nabi, yang menjanjikan mahkota bagi orang tua penghafal Quran juga Rasul. Jadi maknanya bukan hanya diamal, tapi juga dibaca. Bukan hanya dibaca, tapi juga diamal. Jadi kedua-duanya masuk dalam kategori seluruh Al-Quran. Jadi kita jangan dipisah. Jangan kita akhirnya hanya fokus dengan lafaz. Setelah selesai mondok tahfiz, selesai setoran hafalan 30 juz, sudah mukamal, sudah kubro, sudah bisa baca. Yang 30 juz itu hanya 10 jam, terus sudah berhenti. Tidak mempelajari bagaimana pemahamannya, bagaimana amalnya, bagaimana tafsirnya, itu juga keliru. Langsung mau belajar tafsir, langsung mau belajar pemahaman, tapi bacaannya masih blekedet. Idgham bihunah bilahunah nggak bisa bedain, majais mat wajib nggak bisa bedain misalnya. Ini juga keliru. Apalagi makhorijul hurufnya enggak. Yang penting intinya tuh Quran itu diamalkan. Jadi kita baca terjemah aja. Ini kedua-duanya keliru. Nah, maksud saya, jadi kita jangan sampai maunya itu langsung hakikat, maunya itu langsung inti. Pak, buah itu kalau nggak dibungkus, kalau kulitnya itu rusak, isinya tuh rusak. Begitupun dengan agama. Kalau syariatnya rusak, hakikat nggak dapat. Nggak mungkin sampai ke hakikat. Kalau sholatnya tahu nggak syarat dan rukunnya?
Gini mau khusyuk, tapi syarat dan rukun enggak dipenuhi. Dari kulitnya aja udah busuk, gimana dalamnya? Itu maksudnya. Enggak mungkin bisa khusyuk kalau kita tidak perbaiki zohir sholatnya dulu, bacaannya, gerakannya. Begitu ya Pak Haji ya.